Kalau kita malah melepaskan syariat, melepaskan perintah Allah, itu tuh bentuk marahnya kita ke Allah kan, bentuk marahnya kita ke keadaan. Padahal hak kita untuk marah dan tidak suka atas takdir yang udah Allah berikan tuh nggak ada. Jujur sedih banget dengar kabar tentang saudara seiman kita yang memutuskan untuk membuka kerudungnya setelah menghadapi berbagai macam cobaan dan tentu dengan berbagai alasan gitu teman-teman. Dan ini tuh terus ada gitu, dulu ada, sekarang ada, kedepannya ya kita berharap kita terus merangkul, mendampingi gitu kan, mensyiarkan. Mudah-mudahan konten-konten kita itu bisa nyampe ke mereka dan mereka jadi semangat lagi untuk berhijab ya teman-teman ya. Jadi memang banyak ternyata di luar sana tuh saudara seiman kita yang memutuskan untuk membuka kerudung tuh banyak, dan kebetulan karena sebagian yang memutuskan itu adalah public figure maka diliput sama media. Tapi di luar sana tuh banyak banget, bahkan kita nggak sadar juga mungkin ada ya di lingkungan sekitar kita. Nah ini kan kita sedih banget ya. Saya tahu setiap kita tuh punya ujian yang luar biasa banget. Kalau ditukar percaya deh kita nggak bakalan sanggup untuk menghadapi ujian orang lain. Tapi kadang kan kita ngeliat kayak enak banget ya orang itu ya karena kita nggak tahu apa yang dia rasain dan apa yang dialami sebenarnya. Yang kita lihat kan hanya permukaannya aja. Dan orang kalau misalnya menghadapi ujian kamu itu nggak akan sanggup, yang sanggup tuh hanya kamu aja gitu. Nah di sini ujiannya itu setelah dengan berbagai ujian mungkin kita ngerasa setelah aku hijrah mungkin hidupku akan jadi jauh lebih bahagia ya. Mungkin setelah aku hijrah tuh Allah makin sayang sama aku makin bahagia dan aku bisa menjalani kehidupan ini tanpa ujian. Mungkin itu ekspektasi kita gitu kan, karena kita berekspektasi kalau kita udah berusaha dekat sama Allah, hidup kita akan jadi lebih bahagia dan udah gak diuji lagi gitu. Nah ternyata ekspektasi kita tuh gak sesuai gitu sama apa ya kenyataannya gitu. Padahal ternyata setelah hijrah pun kita juga diuji gitu. Mau orang hijrah gak hijrah semuanya diuji teman-teman. Bahkan mungkin setelah hijrah ujiannya jauh lebih berat. Tapi ya Allah, kalau bukan dari rasa sakit, kalau bukan dari ujian, kalau bukan dari musibah, dari mana gitu kita bisa membuktikan cinta dan iman kita ke Allah? Gimana kita bisa ngumpulin pahala ikhlas, pahala sabar, pahala memaafkan, pahala syukur gitu? Dari mana jalannya kalau misalnya bukan dari hal-hal yang gak mengenakan? Sebenarnya adalah musibah yang sebenarnya itu adalah nikmat Allah yang menjauhkan kita sama Allah. Jadi kalau kita mikir wah enak banget ya dia bahagia, lihat lagi kebahagiaannya makin bikin dia deket sama Allah enggak? Kalau misalnya kebahagiaan itu malah menjauhkan dia sama Allah, justru itu bukan kenikmatan, justru itu musibah. Nah kita yang lagi dirundung musibah, kalau misalnya kita malah ngejauh sama Allah, itu tuh jadi kayak musibah yang berlipat-lipat gitu. Dan sebenarnya yang kita anggap itu adalah musibah, sebenarnya itu tuh adalah nikmat Allah yang indah banget. Kita jadi melepaskan keangkuhan kita, melepaskan kesombongan kita jadi benar-benar kembali ke fitrah kita sebagai seorang hamba. Ternyata banyak banget ya harapan-harapanku yang gak bisa aku wujudkan. Oh iya, karena memang bukan aku tidak punya hak untuk mewujudkannya, tapi aku punya hak untuk berupaya, dimana upaya itu mudah-mudahan bisa bernilai ibadah. Urusan hasil biarlah menjadi urusan Allah gitu. Jadi kita makin diuji sama Allah. Ya Allah tuh mungkin pengen kita tuh bermesraan sama kita. Allah pengen kita sujudnya makin lama. Allah pengen kita merintih merayunya makin lama. Allah pengen kita menangisnya makin lama, makin erat gitu. Masya Allah. Allah pengen deket sama kita. Hai J, dekatlah kepadaku, mungkin gitu ya. Nah Allah pengen banget ngerangkul, dekat sama kita, pengen puas-puasin gitu, quality time sama kita gitu. Nah momen ini justru jangan di skip dengan kita
ngejauh dari Allah. Karena kalau misalnya kita mempertanyakan pertolongan Allah itu katanya dekat ya, dekat dari mana? Kok sampai sekarang pertolongan tuh nggak datang-datang gitu ya. Nah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Sebagaimana dekatnya kita ke Allah. Kalau kita malah melepaskan syariat, melepaskan perintah Allah, itu tuh bentuk marahnya kita ke Allah kan, bentuk marahnya kita ke keadaan. Padahal hak kita untuk marah dan tidak suka atas takdir yang udah Allah berikan tuh nggak ada. Hak kita dalam menjalankan fitrah kita sebagai seorang hamba, dan itu nikmat banget. Insya Allah kita semuanya bergantung ke Allah, dan itu rasanya deep banget ya Allah. Teman-teman yang sekarang lagi dirundung masalah banyak banget ya Allah, mudah-mudahan itu jadi kesempatan kamu buat nyeleng pahala yang banyak banget. Ternyata celengan kamu tuh lebih banyak dibanding orang yang kamu lihat sekarang tuh kayak fine-fine dan bahagia aja gitu. Tenang aja, masih ada kehidupan setelah ini gitu ya. Jadi masalah kita hari ini itu bukanlah akhir dari segalanya, karena kalau kata orang itu kehidupan tuh cuma satu kali, hidup cuma satu kali. Salah banget ya. Hidup itu ada 2 kali, dan hidup kita di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada kehidupan selanjutnya, kehidupan kita setelah kita meninggal. Nanti kita bakalan dibangkitkan lagi, dan kita bakalan dihisab, bakalan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan. Yuk, mumpung kita masih hidup, selama napas kita masih berhembus, kamu masih berharga, kamu layak bahagia, kamu punya kesempatan yang begitu banyak. Manfaatkan kesempatan itu, karena kita nggak tahu wafatnya saat kapan, jam berapa. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita saat kita lagi ibadah, lagi menikmati manisnya iman. Teman-teman, yuk kita saling merangkul teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang sekarang lagi memulai untuk istiqomah berkerudung, mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya. Pokoknya apapun ujiannya, percayalah Allah perintahkan kita untuk menutup kerudung itu karena sayangnya Allah ingin melindungi tubuh kita yang memang tidak layak untuk dilihat orang lain, dan justru itu kalau terlihat bakalan nambah masalah baru. Kita tuh udah banyak banget masalah, kalau misalnya kita malah melepaskan perintah Allah gitu aja, itu bakalan nambah masalah baru. Jangan ya Allah, peluk erat buat teman-teman semuanya yang udah terlanjur melepas kerudung. Yuk jeda dulu boleh gitu, nangis dulu sama Allah, bikin quality time sengaja banget ke Allah, karena ada banyak banget loh persoalan yang ternyata selesai setelah kita membentangkan sajadah di sepertiga malam. Please teman-teman, please minta pertolongan, kalau mau jeda dulu aja gitu ya. Jangan sampai kamu bikin keputusan dengan emosional dan ternyata itu merugikan diri kamu, merugikan banyak orang juga, merugikan keluarga kamu. Please, kamu berharga, banyak yang sayang sama kamu, dan kalau kamu ngerasa di muka bumi ini gak ada yang sayang sama kamu, percaya sifatnya Allah itu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalaupun Allah ngasih ujian ke kamu, itu juga dalam bentuk kasih sayangnya Allah. Allah ingin menyelamatkan kamu dari bentuknya maksiat mungkin, Allah ingin mengampuni dosa-dosamu mungkin. Banyak banget hikmahnya teman-teman. Kalau kamu ngerasa berat banget masalah yang lagi kamu hadapin sekarang, dan ngerasa gak punya teman cerita gitu ya, kamu bisa banget loh buat tulis semua emosi-emosi negatif kamu, semua amarah kamu, tulisin aja, ungkapin semuanya, tumpahin semuanya lewat menulis. Gak bisa nulis pakai tangan, kamu bisa ngetik di laptop. Gak bisa ngetik di laptop, kamu bisa ngetik aja di handphone gitu. Bisa dikirim ke email pribadi kamu, ke WhatsApp pribadi kamu, kan bisa. Percaya teman-teman, insya Allah nanti Allah bimbing. Yang tadinya kita tuh menumpahkan emosi negatif, ternyata di akhir tuh kita nggak sengaja gitu untuk menuliskan, justru malah menuliskan hikmahnya. Percaya deh, karena banyak banget ya testimoni orang yang nulis pertamanya itu pengen curhat tentang kemarahan, tapi ujung-ujungnya kok kita malah bijak ya. Kita kayak ketemu solusi atas bimbingan Allah, ketemu mutiara indahnya, dan mudah-mudahan kamu jadi lebih tenang.
Mungkin masalah kamu nggak bisa selesai setelah kamu nulis, tapi paling enggak kamu jadi lebih sadar dengan apa yang kamu rasain dan apa sih yang lagi kamu hadapi. Karena menulis juga bisa bikin kamu lebih mindfulness dan makin siap untuk menghadapi kenyataan. Oke teman-teman, semangat, kita saling ngerangkul, saling doakan. Yang teman-teman butuh curhat atau apa, coba deh intip Instagramnya Nulisyu, siapa tahu juga konten-kontennya bisa bermanfaat buat kamu dalam menghadapi kehidupan ini. Semangat ya.